Bab 1036 Murid Pemadam Kehidupan. Di tengah arus yang terdiri dari puluhan ribu artefak ilahi, 3 gumpalan cahaya melayang dengan tenang. Kilauan yang mereka pancarkan tidaklah kuat, tetapi orang-orang di sekitar mereka memucat jika dibandingkan. Di dalam 3 gumpalan cahaya itu, terdapat sebuah kapak, penggaris, dan cermin. Kapak itu berwarna perunggu, ditutupi dengan bekas-bekas belang-belang seakan-akan kapak tersebut pernah membelah langit dengan kekuatan yang tak terbatas. Penggarisnya berwarna hitam pekat tanpa campuran warna lain. Penggaris itu tampak seperti bisa melahap semua cahaya di langit dan bumi jika digoyangkan. Cermin itu adalah cermin yang tampak sangat antik dengan permukaan yang kasar, terlihat biasa saja. Cermin itu bahkan memancarkan aura purba dan kuno, serta kesan misterius yang terpancar darinya. Setiap benda itu ternyata sangat dahsyat. Fluktuasi yang mereka pancarkan telah jauh melampaui domain artefak ilahi tingkat tak tertandingi dan telah melangkah ke ranah artefak suci semu. Itu adalah harta karun yang diimpikan Mu Chen untuk dimilikinya. Jika dia bisa mendapatkan satu saja, maka kekuatan bertarungnya akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa membantai Jin Qingtian dengan mudah. Mu Chen menatap ketiga artefak suci semu dengan mata berkobar dan menjilat bibirnya. Keserakahan melonjak di dalam hatinya sekali lagi. Saat menghadapi 3 artefak suci semu yang dapat dengan mudah dia peroleh dengan genggaman tangannya, bahkan penguasa bumi pun mungkin tidak bisa menenangkan hati mereka. Tatapan Mu Chen semakin panas saat dia melangkah maju. Energi spiritual telah berubah menjadi tangan besar yang merobek ruang angkasa dan segera meraih 3 artefak suci semu. Karena mereka berada tepat di hadapannya, maka dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Wosh! Saat tangan besar energi spiritual melesat di cakrawala, dengan mudah memasuki arus artefak ilahi, dan muncul di depan 3 artefak suci semu, ingin meraihnya. Tangan itu melesat melintasi langit, tetapi tepat ketika Mu Chen hendak bersentuhan dengan 3 artefak suci semu, matanya tiba-tiba berkedip dan dia memulihkan kejernihannya sebelum menggigit lidahnya dan seteguk darah menyembur keluar. Jejak darah menggantung di sudut bibir Mu Chen dan bahkan tangan energi spiritual telah membeku tanpa menyentuh 3 artefak suci semu yang diam-diam melayang di depannya. Mu Chen perlahan-lahan menyeka darah dari sudut mulutnya dan kulitnya agak jelek. Sebelumnya, ketika dia ingin mengambil 3 artefak suci semu, karakternya yang berhati-hati dan tangguh yang telah dia latih selama bertahun-tahun akhirnya menunjukkan efeknya, dengan paksa mengendalikan keserakahan yang pekat di dalam hatinya. Ketika keserakahan menghilang, Mu Chen telah memulihkan kejernihannya dan mulai merasa ada yang tidak beres. Itu karena semuanya terlalu mulus. Bahkan jika dia akan merebut 3 artefak suci semu, tidak ada halangan sedikit pun. Meskipun harta karun bis telah mati, Mu Chen tidak percaya bahwa keberadaan seperti itu tidak meninggalkan cara apapun untuk melindungi harta karun. Rumor mengatakan bahwa harta karun itu sangat ketat dengan harta mereka. Jadi jika dia berpikir bahwa dia bisa mengambil harta karun itu tanpa khawatir, maka dia mungkin akan menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Selain itu, setelah memasuki ruang ini, Mu Chen merasa sangat mudah bagi keserakahan untuk berkembang biak di dalam hatinya. Itu bukanlah sesuatu yang dia maksudkan tetapi dipengaruhi oleh beberapa cara yang telah ditinggalkan. Cara-cara itu mungkin telah ditinggalkan oleh harta karun dan jika dia benar-benar melakukan apa yang dia inginkan, dan merebut harta karun itu, maka semua usahanya mungkin akan sia-sia. Mu Chen berdiri di langit sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak berusaha untuk merebut harta karun itu lagi. Dia berniat untuk menenangkan hatinya dan membuang godaan keserakahan. Begitu Mu Chen memejamkan mata dan duduk, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Keserakahan yang muncul di antara kedua alisnya juga perlahan-lahan memudar. Hatinya setenang permukaan air. Waktu mengalir dengan tenang. Tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya dan pupil hitamnya terpantul dengan ketenangan. Seperti kolam yang dalam tanpa fluktuasi dan keserakahan dari sebelumnya juga telah hilang sama sekali. Mu Chen melihat arus artefak ilahi sekali lagi dengan pikiran yang tenang. Tapi kali ini, apa yang dia lihat berbeda dari sebelumnya. Arus yang menyilaukan perlahan-lahan menghilang, seolah-olah itu semua adalah ilusi. Mu Chen diam-diam menyaksikan arus artefak ilahi menghilang tanpa merasa kasihan sampai arus itu benar-benar menghilang. Ketika arus menghilang, hanya 3 artefak suci semu yang masih tersisa di ruang ini. Mu Chen memandangi mereka tanpa tindakan apapun. Tidak ada riak di matanya. Keheningan berlangsung lama sebelum ketiga artefak suci semu akhirnya bergerak. Cahaya bermekaran dari mereka dan 3 artefak suci semu perlahan-lahan bergerak lebih dekat satu sama lain sebelum mereka bergabung bersama. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, sebuah riak akhirnya muncul di matanya.
Tiga artefak suci semu dari sebelumnya bukanlah ilusi, mereka benar-benar ada. Tetapi karena pilihannya, itu telah menyebabkan trik yang ditinggalkan oleh Tracer Beast berubah. Mu Chen juga sangat penasaran di dalam hatinya mengenai perubahan ini. Saat tiga artefak suci semu digabungkan bersama, cahaya terdistorsi sebelum secara bertahap memudar dan sebuah item muncul. Itu bukan kapak, penggaris atau cermin. Tapi sebuah bola hitam seukuran telapak tangan. Setelah melihatnya lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bola itu agak mirip dengan bola mata hitam. Bola mata hitam itu melayang-layang di udara, samar-samar memancarkan rasa misterius yang akan membuat hati orang lain menjadi dingin. Wosh! Ketika bola mata hitam itu muncul, perlahan-lahan melayang dan berhenti di depan Mu Chen. Dia sempat ragu-ragu sebelum mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sensasi dingin menyebar dari telapak tangannya sebelum Mu Chen menjentikkan jarinya dan tetesan esensi darahnya mendarat di atasnya. Esensi darah dengan cepat larut ke dalam bola mata hitam. Setelah itu, dia bisa merasakan hubungan dengan benda ini. Harta karun di sini praktis tanpa pemilik setelah harta karun itu mati. Selama dia bisa mendapatkannya, maka dia akan bisa mengikatnya melalui darahnya. Ketika dia membentuk hubungan dengannya, Mu Chen segera merasakan beberapa informasi kuno mengalir ke pikirannya yang sepertinya menggambarkan asal-muasal item ini. Mu Chen merasakan informasi tersebut dengan mata tertutup sebelum membukanya beberapa saat kemudian. Rasa ingin tahu memenuhi matanya saat dia melihat bola mata hitam itu. Item ini disebut murid pemadam kehidupan, yang dikatakan dibuat dengan bola mata Tracer Beast sebagai bahan dasar, dengan beberapa harta karun yang kuat ditambahkan di dalamnya. Melihat dari sudut pandang lain, benda itu bisa dianggap sebagai harta karun penyelamat dari Tracer Beast. Jika bukan karena Tracer Beast yang mati sebelum waktunya, Tracer Beast pasti akan menyempurnakannya menjadi Sein artifak asli. Tapi meski begitu, murid pemadam kehidupan juga merupakan artefak suci semu terkuat yang telah disempurnakan oleh harta karun. Jadi begitulah masalahnya. Mu Chen tiba-tiba mengerti, berdasarkan potongan-potongan informasi di benaknya. Jika sebelumnya dia mencoba mendapatkan tiga artefak suci semu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sekarang. Setiap orang yang datang ke sini memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Jika mereka memilih untuk mengambil artefak ilahi tingkat tiada taraf sejak awal, maka mereka tidak akan bisa menemukan harta karun lain setelahnya. Mu Chen bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menjadi pelit dan mengambil artefak ilahi peringkat tak tertandingi sebelum diusir setelahnya. Kalau tidak, dia pada dasarnya akan menjadi gila. Jika sebelumnya saya mendapatkan salah satu dari tiga artefak suci semu. Meskipun saya mungkin bisa mendapatkannya, saya tidak akan bisa mendapatkan murid pemadam kehidupan ini. Mu Chen menghela nafas. Jika seseorang ingin melihat murid pemadam kehidupan, maka mereka harus meninggalkan semua keserakahan. Jika dia tidak merasakan sesuatu sebelumnya, memilih untuk menyerah dan menenangkan pikirannya, maka dia pasti tidak akan bisa mendapatkan murid pemadam kehidupan ini. Binatang harta karun itu benar-benar licik. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena keberuntungannya, maka dia mungkin sudah ditipu oleh Tracer Beast sekarang. Tapi untungnya, dia bertahan sampai akhir. Mengangkat murid pemadam kehidupan, senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun murid pemadam kehidupan hanya sebuah artefak suci semu, kekuatannya jauh melebihi artefak suci semu biasa. Jika dia memiliki cukup keberuntungan, dia bahkan mungkin bisa mengembangkannya menjadi Sein artifak asli. Murid pemadam kehidupan ini dapat melihat melalui semua ilusi dan penghalang. Itu juga dapat memurnikan cahaya ilahi pemadam kehidupan, yang sangat mendominasi, dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Mu Chen mengerutkan matanya dan dengan kemauan, dia membuka mulutnya dan murid pemadam kehidupan telah berubah menjadi titik hitam saat memasuki tubuhnya. Setelah itu, cahaya hitam berkumpul di dahinya saat mata hitam pekat vertikal perlahan-lahan terbuka. Cahaya hitam berkembang di mata hitam dan sebuah cahaya menyala. Mu Chen segera menemukan bahwa pemandangan di depannya telah sangat berubah. Dia dengan cepat melihat keluar angkasa dan melihat danau harta karun yang sangat besar. Tapi kali ini, penghalang danau harta karun tidak lagi menjadi penghalang. Pandangannya menembus danau dan semua yang ada di dalam danau terlihat di matanya. Itu adalah kerangka kolosal yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya di matanya. Itu adalah kerangka dari harta karun. Pada tulang belulang yang muncul dari air danau, ia melihat Nine Nether yang kecil, Hansan dan yang lainnya sebelum pandangannya beralih keluar dari air danau. Hanya dengan sekali pandang dan dia telah melihat bagian terdalam dari air danau. Ada sebuah kawah besar di kedalaman danau, mirip dengan jurang. Jelas, itu ditinggalkan oleh dampak dari harta karun ketika jatuh. Menyapu pandangannya keluar, jantungnya berdegup kencang.
Murid pemadam kehidupan melihat semuanya sebelum berkumpul di lokasi di mana kerangka harta karun itu jatuh. Menilai dari bentuknya, itu pasti kepala dari harta karun bis, dan pada saat ini, sebenarnya ada kawah hitam selebar 100 kaki di bawah kepalanya. Kemunculan kawah itu membuat hati orang lain merinding. Tidak ada cahaya apapun di dalamnya, hanya kilau darah samar yang menyelimutinya. Aromanya persis sama dengan harta karun. Esensi darah dari Treasure Beast benar-benar jatuh di sana. Hati Mu Chen bergetar saat cahaya bermekaran dari murid pemadam kehidupan dalam upaya untuk melihat melalui lubang hitam. Tapi saat tatapannya bersentuhan dengannya, kilau darah meledak, menghancurkan penglihatannya. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya di ruang sebelum mata vertikal di dahinya menghilang. Rasa takut dan terkejut menutupi wajahnya. Lubang hitam apakah yang ada di dasar danau itu? Bab 1037 Panen Raya. Apa itu? Wajah Mu Chen dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan di ruang gelap itu. Dia tidak tahu kemana lubang hitam itu terhubung dan mengapa esensi darah dari Treasure Beast akan mengalir ke sana. Mu Chen merenung sejenak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk melihat situasi di dalam lubang hitam. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu membuang waktu untuk mencoba melakukannya. Kuburan binatang Miriat sangat aneh. Ada beberapa tempat eksotis yang sulit untuk diselidiki. Karena aku sudah mendapatkan harta karun itu, maka ayo tinggalkan tempat ini. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tidak berkeliaran. Dengan kemauan pikirannya, kegelapan di sekitarnya telah berada dan persepsinya kembali dari rute asalnya. Di permukaan danau, Mu Chen, yang duduk di atas tulang putih, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi lebih muskil saat dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dahinya. Samar-samar, dia bisa merasakan fluktuasi yang kuat yang samar-samar berada di dalam. Itu adalah murid pemadam kehidupan. Senyum tak terkendali muncul di sudut bibirnya. Perjalanan yang sulit ini tidak sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan sebuah artefak kuasa Sein. Dengan item ini di tangan, akan semudah membalikkan tangannya jika dia bertemu Jin Qingtian sekali lagi. Tapi dibandingkan dengan piramida penindasan iblis cahaya bintang, itu masih sedikit lebih lemah. Dia merasakan kekuatannya tetapi dia tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, piramida penindasan iblis cahaya bintang adalah artefak suci yang asli. Itu berada di tingkat yang lebih tinggi dari murid pemadam kehidupan. Selain itu, tujuan dari perjalanannya bukanlah untuk mendapatkan artefak suci yang asli. Itu karena harta karun setingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan olehnya saat ini. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia hanya bisa meratapi ketidakmampuannya. Lebih jauh lagi, murid pemadam kehidupan mungkin hanya artefak suci semu, tapi itu adalah harta karun garis hidup dari harta karun dengan potensi besar. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa mengembangkannya menjadi Sein artifak asli. Pada saat itu, kekuatannya hanya akan lebih kuat, dan tidak lebih lemah, dari piramida penindasan iblis cahaya bintang. Mu Chen berdiri di atas tulang sebelum bergerak ke langit dan menyapu pandangannya. Dia melihat 9 neter, Hansan dan yang lainnya membuka mata mereka secara berurutan. Mereka jelas telah menyelesaikan pencarian mereka. Bagaimana? Mu Chen mendekat sambil tersenyum. Ketiga ahli dari klan badak iblis tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala dan berkata dengan malu, kami menemukan beberapa artefak ilahi tingkat tiada taraf. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa setelah mendapatkannya, kami akan diusir secara paksa. Mereka jelas mengalami hal yang sama dengan Mu Chen, hanya saja tekad mereka tidak sekuat Mu Chen, karena mereka mencoba mengambil artefak ilahi tingkat tiada taraf. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mendapatkannya akan menghentikan pencarian harta karun mereka. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata mereka, dia bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia menahan keserakahannya. Jika tidak, dia akan menyesal hanya dengan artefak ilahi peringkat tiada taraf. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan harta karun, jadi selama Anda mendapatkannya dan apapun yang Anda ambil, Anda tidak akan memiliki kesempatan lain. Hansan menghela nafas dari samping, karena dia tahu aturannya juga. Wajah ketiga ahli klan badak iblis sedikit berubah. Mereka jelas menyesali hal ini di dalam hati mereka. Panen saudara Han cukup bagus. Melihat Hansan, yang tidak menyesal, Mu Chen tersenyum. Hansan terkekeh dan mengepalkan tinjunya. Cahaya hitam berkedip-kedip dan berubah menjadi tongkat logam hitam di tangannya. Tongkat itu agak kasar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Lebih jauh lagi, Mu Chen samar-samar bisa merasakan beban yang memancar darinya. Sepertinya memiliki berat sebuah gunung.
Melihat batang logam hitam itu, tatapan Mu Chen berkedip. Benda ini sepertinya tidak memiliki fluktuasi artefak suci semu. Tapi untuk beberapa alasan, dia merasa itu sama sekali tidak kalah dengan artefak suci semu yang asli. Ini adalah tongkat penggetar langit. Itu tidak dapat dianggap sebagai artefak Huasosein, karena tidak memiliki kegunaan yang kuat. Itu hanya memiliki sifat khusus yang sangat berat. Dengan memukulnya, bahkan seorang penguasa kelas 7 mungkin akan langsung terluka parah. Han San tersenyum puas. Item ini sangat mendominasi, yang cocok untuknya. Klan Badak Iblis memiliki kekuatan yang bagus, dan dengan tongkat ini, itu mirip dengan memberikan sayap pada harimau. Di tangannya, kekuatan senjata ini bahkan mungkin melebihi kekuatan artefak suci semu. Cukup bagus. Mu Chen berseru kagum. Jika kekuatan murni ditambahkan bersama dengan energi spiritual, akan menakutkan hanya dengan memikirkannya. Meskipun item ini tidak memiliki kekuatan artefak suci semu, hanya beratnya saja yang tidak kalah dengan artefak suci semu. Mu Chen kemudian menatap Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling dengan penuh harap di matanya. Jelas, dia berharap mereka bertiga bisa mendapatkan harta karun yang mereka sukai juga. Nine Nether tersenyum tipis saat dia mengepalkan tinjunya dan sebuah benda yang sangat dikenal Mu Chen muncul. Itu adalah penggaris hitam pekat tanpa warna lain. Tapi penggaris itu sepertinya bahkan bisa melahap cahaya di langit jika dilambaikan. Ini dia. Mu Chen terkejut di dalam hatinya karena penggaris ini adalah apa yang dia lihat ketika dia bertemu dengan 3 artefak suci semu. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menyerahkan item itu akan jatuh ke tangan Nine Nether. Coba lempar tinju ke arahku. Nine Nether memegang penggaris hitam sambil tertawa kecil. Mu Chen melayangkan pukulan setelah mendengar kata-katanya. Seketika, tinju energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti ke arah Nine Nether dan yang terakhir dengan lembut melambaikan penggaris hitam di tangannya. Sebuah cahaya hitam menyelimuti dan lebih dari setengah tinju energi spiritual telah menghilang. Cahaya itu dengan cepat meredup dan pada saat itu mengenai Nine Nether, sebagian besar kekuatan di balik kepalan tangan itu telah menghilang sampai-sampai tidak bisa menembus pertahanan Nine Nether. Mu Chen terkejut. Meskipun dia telah melontarkan pukulan biasa, itu masih bisa melukai seorang penguasa kelas 7 biasa. Tapi dengan satu gelombang dari penggaris hitam itu, kekuatan di balik pukulan itu telah sangat berkurang. Benda ini disebut penguasa kegelapan ilahi. Itu berisi cahaya kegelapan ilahi yang memiliki karakteristik melahap. Setiap serangan energi spiritual akan memiliki bagian yang dilahap. Begitu banyak sehingga jika digunakan sampai batasnya, tidak ada yang bisa mendekatiku, kata Nine Nether. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Penggaris hitam ini benar-benar tidak sederhana. Dengan item ini, setiap serangan akan dilemahkan dan, dalam jangka panjang, peluang untuk mengalahkan lawannya juga akan meningkat. Dengan item ini, bahkan Jin Qingtian tidak akan bisa menjadi lawan Nine Nether. Artefak suci semu benar-benar kuat. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan penguasa hitam, Mu Chen tidak menyesali pilihan awalnya. Itu karena dia tahu bahwa murid pemadam kehidupan hanya akan lebih kuat dari penguasa hitam dan tidak lebih lemah. Selain itu, potensi murid pemadam kehidupan lebih kuat. Bagaimanapun, itu adalah harta karun garis hidup dari harta karun. Setelah 9 Nether mengeluarkan penggaris hitam, cahaya berkedip-kedip di tangan Mo Feng dan Mo Ling. Setelah itu, sebuah tombak panjang dan lonceng muncul. Tombak panjang itu berwarna emas gelap, terlihat sangat antik. Tombak itu tidak memiliki ujung yang terlihat tajam. Tapi ujung tombak yang kasar itu berkilauan dengan cahaya dingin dan entah kenapa, itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Adapun Mo Ling, dia telah mendapatkan lonceng merah menyala. Lautan api samar-samar terlihat di atasnya. Ketika bel berbunyi, itu seperti lautan api yang menyapu, menghancurkan langit dan bumi. Meskipun item yang diperoleh Mo Feng dan Mo Ling tidak sebanding dengan penguasa kegelapan 9 Nether, itu adalah artefak suci semu asli. Mereka berdua jelas sangat puas dengan hasil panen mereka. Bahkan Mo Feng mengenakan senyum tipis di wajahnya, yang selalu mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang telah memanen banyak dalam perjalanan ke harta karun ini. Bagaimana denganmu? Nine Nether menatap Mu Chen dengan minat yang muncul di matanya. Meskipun mereka tahu ujian yang ditinggalkan oleh Treasure Beast, dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan kembali dengan tangan kosong dengan pemahamannya tentang dia. Dengan demikian, semua orang memandang Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mu Chen tersenyum dan cahaya hitam mengembun di dahinya. Murid pemadam kehidupan perlahan muncul dan ketika cahaya hitam menyala, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Seolah-olah mereka benar-benar terlihat oleh cahaya hitam itu. Cahaya hitam itu dengan cepat menghilang, tapi misteri yang dipancarkannya masih membuat semua orang merasa takut.
Han San menamparkan bibirnya sambil menghela nafas, sepertinya saudaramu telah mendapatkan harta karun terbaik dari Treasure Beast. Meskipun mereka tidak bisa mengenali murid pemadam kehidupan, Han San bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam mata misterius itu. Dia merasa bahwa jika itu digunakan untuk menyerang, dia akan terluka parah, jika tidak mati. Mu Chen tidak berkomentar, tapi tersenyum. Dia tidak ingin menjelaskan penggunaan murid pemadam kehidupan. Bagaimanapun, itu masih merupakan keharusan baginya untuk menyimpan kartu truf. Kami telah mengambil harta dari harta karun. Sekarang, apakah kalian akan mencari petunjuk dari burung abadi? Han San menatap Mu Chen dan 9 neter saat dia bertanya. Han San tahu bahwa alasan utama mengapa rombongan Mu Chen datang ke Myriad Beast Graveyard adalah untuk mencari unding bird, Treasure Beast hanya kebetulan di sepanjang jalan. Mu Chen merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Han San, sebelum dia menjawab, saya berniat untuk berkultivasi di sini terlebih dahulu, untuk saat ini, dan mendorong kultivasi energi spiritual saya sendiri ke tingkat puncak alam berdaulat kelas 6. Danau harta karun ini adalah tempat kultivasi yang langka di kuburan binatang Myriad. Lebih jauh lagi, itu tidak dirusak oleh aura mematikan atau roh binatang. Dengan kepadatan energi spiritual di sini, itu adalah tempat terbaik untuk kultivasi terpencil. Kuburan Myriad Beast dipenuhi dengan bahaya dan Mu Chen merasa bahwa perjalanan untuk mencari burung abadi ini pasti akan berbahaya. Oleh karena itu, dia harus membawa dirinya ke kondisi sekuat mungkin. Selain itu, dia juga membutuhkan waktu untuk menyelidiki kuburan binatang Myriad dan menemukan petunjuk tentang burung abadi sekarang setelah dia mendapatkan murid pemadam kehidupan. Nine Nether dan Mo Feng bertukar pandang, sebelum mereka menganggukkan kepala, menyatakan dukungan mereka untuk keputusan Mu Chen. Ketika Han San melihat adegan ini, dia tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kita akan tinggal juga. Saat itu, kami mungkin bisa menawarkan bantuan. Sebelumnya, Mu Chen telah memberi mereka bantuan yang begitu besar dan jika mereka pergi sekarang, itu akan sangat tidak berperasaan. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, lalu dengan lembut menghembuskan nafas sebelum melihat ke kedalaman kuburan binatang Myriad. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa ada petunjuk di kuburan binatang Myriad, hanya saja bahayanya akan melampaui danau harta karun. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kultivasi energi spiritualnya sesegera mungkin ke tingkat puncak alam berdaulat kelas 6. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa mencapai alam berdaulat tingkat ke-7. Jika tubuh fisik dan kultivasi energi spiritualnya berada di alam berdaulat tingkat 7, maka dia bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi seorang berdaulat tingkat 8. Bab 1038 Tanah Misterius. Di atas danau yang berkilauan dan berkilauan dengan tenang duduk sebuah siluet, melayang di atas danau seperti sepotong kayu yang riak di permukaan danau tidak mampu mengguncang tubuhnya. Secara alami Mu Chen, yang telah memilih untuk berkultivasi secara diam-diam di atas danau harta karun. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual. Lebih jauh lagi, tempat ini tenang dan damai tanpa gangguan dari aura mematikan. Oleh karena itu, tempat ini merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi secara terpencil. Di sekitar danau, 9 neter, Mo Feng dan yang lainnya juga berkultivasi. Mereka baru saja memperoleh artefak suci semu, jadi mereka harus memeliharanya dengan energi spiritual mereka sehingga mereka dapat memerintahkannya dengan lebih lancar, meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat mendukung saran Mu Chen untuk bermeditasi. Dalam meditasinya, Mu Chen membuka matanya dan pupil hitamnya tampak seperti kolam yang dalam tanpa fluktuasi. Dia merenung sejenak sebelum mengambil botol batu giok dan menjentikkan jarinya. Sebuah arus bersiul keluar dari botol giok dan energi spiritual di langit dan bumi mendidih bersamanya. Samar-samar, ada kabut energi spiritual yang menyelimuti tubuh Mu Chen. Arus tersebut secara alami terbuat dari puluhan ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Budidaya para ahli sovereign umumnya tidak akan bisa berpisah dengan pentingnya cairan spiritual sovereign. Itu adalah sumber daya dasar yang dibutuhkan semua ahli sovereign. Selama mereka memiliki jumlah cairan spiritual sovereign yang cukup, maka kultivasi mereka akan memiliki efek 2 kali lipat. Arus cairan spiritual sovereign melingkar di sekitar Mu Chen dan secara kasar melihatnya, jumlahnya setidaknya jutaan. Mu Chen memejamkan mata dan sedikit membuka mulutnya, lalu dengan lembut menarik napas. Segera, arus yang terbuat dari cairan spiritual berdaulat mulai terbentuk menjadi naga panjang, lalu bersiul dan memasuki mulutnya. Permukaan tubuh Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang menyilaukan saat dia mengedarkan teknik kultivasinya untuk memurnikan cairan spiritual berdaulat sebelum menuangkannya ke dalam laut berdaulat dan meningkatkan kultivasi energi spiritualnya sendiri.
Dengan demikian, waktu dengan tenang mengalir saat Mu Chen melahap cairan spiritual berdaulat yang mirip dengan ikan paus saat dia berkultivasi. Saat dia berkultivasi, waktu mengalir seperti pasir dan sebelum dia menyadarinya, hampir 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari itu, Mu Chen praktis tidak melakukan apa-apa selain menyerap cairan spiritual berdaulat dan dia telah menghabiskan 5 juta cairan spiritual berdaulat, membersihkan lebih dari setengah dari apa yang telah dia peroleh. Namun, kultivasi Mu Chen juga meningkat seiring dengan habisnya cairan spiritual sovereign. Energi spiritualnya perlahan-lahan telah melangkah ke tingkat puncak alam berdaulat kelas 6. Dia hanya selangkah lagi untuk masuk ke alam berdaulat kelas 7. Yang membuat Mu Chen merasa kasihan adalah perasaan untuk menerobos ke penguasa tingkat ke-7 masih belum muncul. Tampaknya dia harus mencari jalan lain untuk menerobos ke alam berdaulat tingkat ke-7 untuk saat ini. Selain itu, Mu Chen juga telah menggunakan kemampuan menyelidik murid pemadam kehidupan selama 10 hari kultivasinya dan menjelajahi sekitar kuburan binatang miriat yang sangat besar, dalam upaya untuk mencari jejak burung abadi. Namun, dia kecewa karena tidak ada hasil dalam pencariannya. Kuburan miriat bis terlalu besar, dipenuhi dengan aura mematikan yang menghalangi indera. Bahkan dengan murid pemadam kehidupan, dia hanya bisa mencari secara kasar dan sulit untuk mendapatkan persepsi yang berbeda. Tapi Mu Chen jelas tidak mau menyerah meskipun gagal, karena dia telah membuat resolusi ketika dia memasuki Divine Beast Origin untuk membantu Nine Nether menyempurnakan garis keturunannya. Oleh karena itu, kegagalan itu tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Di atas danau besar, Mu Chen membuka matanya dari kondisi kultivasinya, karena sungai besar cairan spiritual berdaulat telah direduksi menjadi untaian kabut energi spiritual yang masuk ke dalam hidungnya. Sebuah cahaya melintas di pupil hitamnya, sebelum sosoknya bergerak dan muncul di langit. Cahaya hitam muncul dari bagian tengah alisnya dan sebuah mata vertikal terbuka dengan misteri yang terpancar darinya. Cahaya hitam itu tampak seperti bisa menembus ruang tanpa akhir dan radius bermil-mil jauhnya tertangkap oleh mata. Mu Chen telah menggunakan kekuatan murid pemadam kehidupan sekali lagi dalam upaya untuk menemukan petunjuk tentang burung abadi di kuburan binatang miriat. Cahaya hitam telah menembus ruang angkasa dan setiap inci dari wilayah ini yang dipenuhi dengan aura mematikan telah dicari olehnya, karena ada juga batasan untuk murid pemadam kehidupan. Wilayah lebih jauh akan lebih kabur setiap kali dia mencoba menyelidikinya. Selama 10 hari itu, Mu Chen secara praktis telah mencari di daerah terdekat, sebelum persepsinya secara bertahap masuk lebih dalam ke dalam kuburan binatang miriat. Aura mematikan di daerah itu terlalu parah, bahkan dengan murid pemadam kehidupan, sehingga dia masih mengalami kesulitan menyelidikinya. Setengah jam berlalu dengan cepat di bawah penyelidikannya tapi Mu Chen sedikit kecewa, karena dia masih belum menemukan petunjuk tentang burung abadi kali ini. Maka alisnya pun berkerut erat. Dia tidak pernah menyangka akan sesulit ini untuk mendapatkan petunjuk tentang burung abadi. Han San sebelumnya telah berbicara tentang api abadi, tapi dia bahkan belum melihat percikan api itu sampai sekarang. Tetapi jika bukan karena kepercayaannya pada karakter Han San, dia pasti sudah meragukan apakah orang itu berbohong padanya. Saat penyelidikan berlanjut, Mu Chen merasakan sedikit rasa sakit yang datang dari bagian tengah alisnya. Itu karena dia telah menggunakan murid pemadam kehidupan terlalu lama, sehingga itu menunjukkan batasnya. Merasakan rasa sakit yang menyengat, Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hendak membatalkan pencarian. Mehm. Tapi saat dia memikirkan itu, matanya tiba-tiba berkontraksi dengan cahaya hitam berkedip-kedip di tengah alisnya, bersinar ke kedalaman kuburan miriat bis ini. Lokasi yang diterangi cahaya hitam itu gelap gulita. Jika Mu Chen bisa melihat daerah lain, meskipun mungkin agak kabur, maka alasan daerah ini gelap gulita adalah karena ada sesuatu yang menyembunyikannya. Tempat ini aneh. Mu Chen merenung dan dia segera mengaktifkan murid pemadam kehidupan. Cahaya hitam berkumpul di matanya dan dia mencoba melihat menembus kegelapan. Tetapi ketika cahaya hitam itu mencoba melihat menembus kegelapan, ruang angkasa tampak berfluktuasi. Samar-samar, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan menakutkan yang bergema darinya. Pada saat yang sama, api membakar ruang angkasa bersama dengan fluktuasi yang sangat menakutkan yang seketika menghilangkan pandangan murid pemadam kehidupan. Boom! Tubuh Mu Chen tersentak dan jejak darah mengalir dari murid pemadam kehidupan di tengah alisnya. Ternyata, dia telah menderita serangan. Wajahnya telah berubah menjadi sangat mengerikan. Area gelap itu sebenarnya sangat menakutkan sampai-sampai dia akan mengalami serangan ketika murid pemadam kehidupan mencoba untuk melihat sekilas. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan dengan ceroboh menerjang masuk. Jika tidak, bahkan murid pemadam kehidupan mungkin akan terluka parah. Wilayah apa itu?
Mu Chen mengerutkan alisnya dengan ekspresi serius. Umumnya, daerah yang mirip seperti itu jelas bukan tempat biasa dan mungkin saja tempat di mana eksistensi yang kuat telah jatuh, sehingga daerah itu dilindungi oleh aura mereka. Namun, Mu Chen telah menyelidiki banyak daerah di Myriad Beast Graveyard selama 10 hari terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami serangan yang begitu menakutkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan berada di dalam sana. Api dari sebelumnya. Mereka tampak agak familiar. Mungkinkah itu api abadi? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah itu api abadi ketika dia menderita serangan ke murid pemadam kehidupan? Tapi raungan menakutkan itu sepertinya bukan milik burung abadi. Wilayah itu benar-benar aneh dan misterius. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip, sebelum murid pemadam kehidupan perlahan pulih. Dia mengaktifkannya sekali lagi, tapi kali ini, dia tidak mencoba untuk melihat melalui kegelapan. Dia memeriksa daerah sekitarnya. Daerah-daerah itu dipenuhi dengan aura mematikan yang menakutkan dan dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi menakutkan dari aura mematikan yang pasti berasal dari roh binatang yang kuat. Ini seharusnya berada di kedalaman kuburan binatang Myriad, tidak heran mengapa ada begitu banyak roh binatang yang kuat yang menjaganya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah penyelidikan kasar, daerah sekitarnya dikelilingi oleh lapisan-lapisan beast spirit yang kuat, membuat mereka sulit untuk masuk. MHM. Tepat ketika Mu Chen sedang menyelidiki daerah itu, dia tiba-tiba berseru setelah melihat sekelompok orang dengan cepat melakukan perjalanan melalui kegelapan. Arah mereka jelas merupakan wilayah kegelapan. Selain itu, yang membuat Mu Chen semakin terkejut adalah ada beberapa siluet yang dia kenali. Di dalam kelompok itu, ada seorang pria dan wanita, Chi Hongwu dan Bai Bin, yang sebelumnya pernah dia temui di pasar bebas. Klan Phoenix. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Siluet-siluet itu dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang kuat dan semuanya ternyata berasal dari klan Phoenix. Tatapan Mu Chen bergeser ke arah depan kelompok itu. Orang yang memimpin sepertinya adalah pemimpinnya. Orang itu mengenakan pakaian biru dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, bersama dengan aura yang sangat dingin di sekelilingnya. Di jalannya, bahkan ruang angkasa telah dibekukan menjadi es. Mu Chen menatap orang itu dan merasakan sakit yang menyengat di sekujur kulitnya. Itu adalah tanda bahwa dia telah merasakan ancaman pada tubuh fisiknya. Saat Mu Chen menatap pria berpakaian biru itu, orang itu tiba-tiba gemetar, lalu dia berhenti sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin melihat ke ruang di depannya. Seolah-olah dia telah merasakan tatapan Mu Chen. Huff. Orang itu mendengus dingin, lalu dia mengepalkan tangannya dan sebuah kipas angin muncul. Kipas angin itu berwarna biru es. Sepertinya terbuat dari bulu burung phoenix dan api putih berkobar di atasnya. Kobaran api itu tidak panas. Sebaliknya, kobaran api itu memancarkan hawa dingin yang sangat menakutkan. Dia memegang kipas angin dan mengipasinya ke arah angkasa. Api putih bergulung-gulung dan atmosfer di wilayah ini seketika berubah menjadi es saat api itu menyebar, membekukan ruang angkasa. Ketika ruang angkasa membeku, cahaya hitam dari murid pemadam kehidupan Mu Chen terkorosi oleh hawa dingin sebelum menghilang. Di atas langit danau harta karun, Mu Chen membuka matanya dan murid pemadam kehidupan di dahinya perlahan menghilang. Di pupil hitamnya, cahaya aneh menyala saat dia melihat ke arah itu. Pria berpakaian biru itu seharusnya berasal dari klan Phoenix. Tapi mengapa mereka pergi ke wilayah gelap itu? Kipas berbulu putih itu seharusnya adalah artefak Kuaso Sein. Jika tidak, itu tidak akan bisa menghalangi pandangan murid pemadam kehidupan. Ini agak aneh. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bergumam dengan rasa ingin tahu akan wilayah misterius yang muncul di dalam hatinya. Klan Phoenix tidak akan bergerak tanpa keuntungan, dan penglihatan mereka sangat menyendiri. Jadi, hal-hal biasa tidak akan bisa menarik perhatian mereka. Tapi saat ini, bagi mereka untuk melakukan perjalanan dengan terburu-buru seperti itu pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam kegelapan itu. Dan hal yang luar biasa itu mungkin adalah Unding Bird. N. Bab 1039 Pemakaman Dewa. Di langit danau harta karun, Mu Chen perlahan turun. 9 neter, Mo Feng dan yang lainnya langsung melompat dengan keraguan di mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan perubahan mendadak Mu Chen dari sebelumnya dan jejak darah di bagian tengah dahinya. Saudaramu, apakah Anda menemukan sesuatu? Han San bertanya dengan ekspresi canggung. Karena Mu Chen tidak mendapatkan hasil panen setelah melakukan banyak investigasi selama 10 hari terakhir, hal itu membuatnya merasa agak canggung. Awalnya, dia yakin untuk mengatakan bahwa ada petunjuk tentang burung abadi di kuburan Myriad Beast. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya, yang menyebabkan pikiran Nine Nether bergetar.
Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Mu Chen menganggukkan kepalanya dalam 10 hari terakhir. Mu Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka segala sesuatu tentang tanah misterius yang sebelumnya dia selidiki, bersama dengan kehadiran klan Phoenix. Klan Phoenix juga ada di sini. Wajah Nine Nether tampak terkejut dan dia mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, pemandangan orang-orang itu sangat langka. Jadi hal yang mereka kejar pasti tidak akan biasa, karena mereka tampaknya terburu-buru. Saat dia berbicara, tatapannya bergetar. Burung abadi juga merupakan varian dari klan Phoenix. Namun, kelangkaan mereka bahkan lebih tinggi dari Phoenix sejati klan Phoenix. Jadi, jika klan Phoenix benar-benar menemukan petunjuk tentang burung abadi, mereka pasti akan segera bergerak. Jika mereka bisa mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi, maka itu akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan mereka sendiri. Namun, begitu klan Phoenix terlibat dalam suatu masalah, itu akan menjadi jauh lebih merepotkan. Dengan karakter sombong mereka, mereka pasti tidak akan mengizinkan orang lain untuk memiliki bagian dari hal ini, jadi ini tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Dalam hal masalah, itu bahkan melebihi klan Serigala Langit dan klan Singa Emas. Jika klan Phoenix benar-benar menuju ke lokasi yang telah ditemukan saudaramu, maka itu pasti luar biasa. Han San berkata juga. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, kami memiliki beberapa informasi mengenai hal ini. MHM. Mu Chen menatap Han San dengan heran. Masih ada informasi yang belum diberitahukan orang ini kepada mereka. Melihat tatapan Mu Chen, Han San segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak berusaha menyembunyikannya. Ketika saudaramu terlibat dalam kultivasi Anda, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki daerah tersebut. Meskipun kami tidak menemukan petunjuk tentang burung abadi, kami memperhatikan sesuatu. Melihat sesuatu. Selama 10 hari terakhir, kami menemukan bahwa ada lebih banyak tim yang memasuki kuburan Myriad Beast. Lebih jauh lagi, mereka semua berasal dari klan binatang ilahi tingkat atas. Han San berbicara dengan ekspresi serius. Misalnya klan Rock, klan Merak 9 Warna, klan Bangau Langit Ilahi, klan Kera Babel. Setiap marga yang keluar dari mulut Han San membuat alis Mu Chen berkedut. Itu karena klan-klan itu semuanya adalah klan terkenal di dunia 1000 dewa yang memiliki tokoh-tokoh kuat di klan mereka. Klan-klan Divine Beast itu adalah eksistensi yang kuat dengan fondasi yang kuat sampai-sampai tidak bisa diperkirakan. Tapi setelah keheranannya, wajah Mu Chen menjadi lebih serius. Jika hanya 1 atau 2 klan binatang ilahi tingkat atas yang memasuki kuburan binatang Myriad, itu mungkin kebetulan. Tapi dengan begitu banyak dari mereka, maka harus ada alasan di balik itu. Pasti ada sesuatu di kuburan binatang Myriad yang menarik mereka. Mo Feng langsung ke intinya. Jika tidak, maka klan binatang ilahi tingkat atas tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki kuburan binatang Myriad. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya juga. Tatapannya bergerak dan tiba-tiba menatap Mu Chen. Yang terakhir juga merasakan tatapannya. Dia mengerutkan keningnya dan perlahan berkata, mungkinkah mereka semua menuju ke tanah misterius itu? Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sana, itu pasti luar biasa karena bisa menarik perhatian klan Phoenix. Karena itu masalahnya, maka itu mungkin bagi klan Divine Beast tingkat atas lainnya untuk ditarik juga. Han San menganggukkan kepalanya. Pasti ada beberapa hubungan mengenai kedua hal ini. Apa yang kamu rencanakan? Mo Feng bertanya sambil menatap Mu Chen. 9 Nether juga melihat ke arah Mu Chen. Sepanjang jalan, Mu Chen telah menunjukkan kekuatan yang kuat tetapi tanpa disadari, dia telah menggantikan posisinya sebagai pemimpin dan menjadi pengambil keputusan dalam kelompok. Mu Chen merenung sejenak. Meskipun mereka masih tidak tahu apa yang ada di wilayah misterius itu, samar-samar dia bisa merasakan bahwa bahayanya pasti melebihi tempat ini. Selain itu, jika klan binatang ilahi tingkat atas juga ditarik ke sana, akan sangat ganas dan brutal jika pertarungan pecah. Mereka yang agak lebih lemah bahkan mungkin dengan cepat dimakan. Tapi, bagaimana jika itu benar-benar menyimpan petunjuk tentang burung abadi? Meskipun hasil panen mereka sangat bagus dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini, masalah terbesarnya masih belum terselesaikan. Dia masih harus membantu Nine Nether mendapatkan esensi darah burung abadi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Jika itu tidak tercapai, maka Mu Chen akan merasa tidak nyaman di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak artefak suci semu yang dia peroleh. Oleh karena itu, meskipun wilayah itu penuh dengan bahaya, dia tetap harus mencobanya. Tidak peduli apa yang ada di sana, aku lebih suka membuat keputusan yang salah daripada menyerah. Selama ada petunjuk tentang burung abadi, maka saya harus mencobanya. Mu Chen memandang semua orang dan berkata dengan nada yang ringan namun tegas.
Mata 9 neter beriak. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dia merasakan kehangatan di hatinya. Mo Feng menganggukkan kepalanya, sementara Mo Ling tidak memiliki pendapat lain. Melihat kesepakatan mereka, Mu Chen menatap Han San. Kakak Han, jika tidak ada yang lain, maka kita bisa berpisah di sini. Dia tidak memaksa kelompok Han San untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, lawan yang mungkin mereka temui di sana semuanya adalah elit dari klan binatang ilahi tingkat atas, yang lebih kuat dari Jin King Tian. Ketika Han San mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi tegas. Kakakmu, kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Jika bukan karena kalian, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Danau Harta Karun, apalagi mendapatkan harta karun. Karena kalian memiliki urusan yang harus dilakukan, maka kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Mu Chen tertegun sebelum menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Han San, bagaimanapun juga, adalah seorang penguasa kelas 7 dan dengan bantuan staf pengocok langit, dia tidak perlu takut bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 7 tingkat puncak seperti Jin King Tian. Dengan bantuannya, formasi mereka dalam perjalanan ini akan jauh lebih kuat. Tetapi dengan mengikuti mereka, mereka mungkin akan mengalami konflik dengan klan binatang ilahi tingkat atas, yang akan menjadi tekanan yang cukup besar bagi pihak Han San. Oleh karena itu, Mu Chen merasa agak tidak terduga atas keputusan Han San. Karena itu masalahnya, maka mari kita bergerak menuju kedalaman kuburan binatang Myriad. Selain itu, jika kita bertemu dengan klan lain di sepanjang jalan, kita juga bisa meminta informasi dari mereka. Jika petunjuk tentang burung abadi benar-benar ada di sana, maka kita akan segera menuju ke sana. Tapi jika mereka tidak berhubungan, maka kita akan menyerah dan mencari petunjuk lain. Mu Chen tersenyum. Tidak peduli harta apa yang ada di sana, hal terpenting bagi Mu Chen saat ini adalah membantu Nine Neter untuk menyempurnakan garis keturunannya. Adapun hal-hal lain, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Han San menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Jika mereka bisa menghindari bentrokan dengan para elit klan binatang ilahi tingkat atas, maka itu secara alami akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka adalah lawan yang mudah. Bahkan seseorang seperti Jin King Tian akan takut jika dia bertemu dengan para elit klan binatang ilahi tingkat atas. Ketika Mu Chen melihat situasi ini, dia tidak lagi menunda lebih jauh dan melihat jauh ke dalam kuburan binatang Myriad sebelum melambaikan tangannya. Kemudian siluetnya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. 9 neter dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan meninggalkan danau yang tenang dan tenteram ini. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Danau Harta Karun, mereka berjalan menuju kedalaman kuburan binatang Myriad di bawah pimpinan Mu Chen. Mengenai wilayah itu, Mu Chen telah menyelidikinya secara menyeluruh selama 10 hari terakhir. Jadi di bawah pimpinannya, perjalanan mereka secara tak terduga berjalan mulus, karena mereka praktis tidak bertemu dengan kelompok Beast Spirit manapun. Jadi, dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka sudah mendekati kedalaman kuburan Myriad Beast. Lebih jauh lagi, di hari kedua, mereka telah bertemu dengan sebuah tim yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Mereka juga mendapatkan beberapa informasi dari kelompok itu. Tentu saja, kekerasan terlibat dalam prosesnya. Dalam Divine Beast Origin, semuanya berbicara dengan kekuatan. Selama kau bisa menunjukkan kekuatan yang cukup, bahkan klan Divine Beast tingkat atas akan bersikap sopan padamu. Dari informasi yang mereka peroleh, Mu Chen akhirnya mengetahui asal-muasal wilayah misterius itu. Dikatakan bahwa di zaman kuno ketika Divine Beast Origin hancur, kultivator di benua ini telah bertempur melawan klan iblis dan sebagian besar dari mereka telah jatuh di kedalaman Myriad Beast Graveyard. Ketika kultivator klan iblis jatuh, aura jahat dari mereka telah berusaha mencemari sisa-sisa Divine Beast yang kuat. Dengan demikian, wasiat yang ditinggalkan oleh para Super Divine Beast itu juga digabungkan bersama dan berada di kedalaman Myriad Beast Graveyard, melindungi sisa-sisa mereka dan menekan para raja klan iblis di waktu yang sama. Dengan demikian, wilayah tempat banyak Super Divine Beast mati ini dikenal sebagai Pemakaman Dewa. N. Bab 1040 Pengumpulan. Di kedalaman kuburan Myriad Beast. Wilayah ini selamanya diselimuti dengan aura kematian yang pekat, hitam keabu-abuan tanpa tanda-tanda vitalitas telah menyebar di wilayah ini sampai ujung mata seseorang bisa melihat. Seolah-olah itu telah memblokir semua vitalitas. Wosh! Suara udara yang terbelah tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan beberapa siluet terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, mereka telah memecah aura mematikan saat mereka menuju ke kedalaman kuburan binatang Myriad. Kelompok ini secara alami adalah kelompok Mu Chen. Mereka menuju ke tempat yang disebut Makam Dewa.
Kita seharusnya tiba di kedalaman kuburan binatang Myriad dan pemakaman dewa seharusnya tidak jauh. Mu Chen berada di depan tim, memimpin dengan cahaya hitam yang berkedip-kedip di tengah alisnya. Meskipun dia tidak menggunakan murid pemadam kehidupan, dia masih bisa melihat melalui aura maut, merasakan situasi dalam radius 10.000 kaki. Dengan demikian, menggunakannya untuk melewati kelompok roh binatang yang besar. Di belakangnya, Nine Nether, Hansan dan yang lainnya mengakui dengan menganggukkan kepala. Mereka tidak meragukan kata-kata Mu Chen, karena perjalanan mereka adalah perjalanan tanpa halangan apapun, yang membuat mereka merasa ragu apakah mereka berada di tanah yang tidak menyenangkan dari Divine Beast Origin. Secara alami, mereka tahu bahwa berkat persepsi Mu Chen, perjalanan mereka bisa begitu mulus. Jika dia tidak menyelidiki di depan sebelumnya dan memilih rute teraman bagi mereka untuk melakukan perjalanan, mereka mungkin sudah menderita banyak serangan dari lautan roh binatang. Aku takut beberapa tim mungkin sudah tiba di pemakaman dewa. Nine Nether memandangi langit dan bumi, yang ditutupi aura maut hitam keabu-abuan. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan saat ini, seharusnya ada beberapa tim yang sudah tiba. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka lebih cepat dari kebanyakan tim, mereka hampir tidak bisa mengimbangi mereka yang ada di depan. Bahkan jika harus mengakui bahwa tim-tim itu memiliki formasi yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Selain itu, para pemimpin tim-tim tersebut adalah para elit sejati. Mereka pada dasarnya mewakili kehebatan bertarung tertinggi di Divine Beast Origin. Bahkan Jin Qingtian akan mundur karena takut jika dia bertemu dengan para elit itu. Dalam perjalanan ke makam dewa ini, lawan yang akan mereka hadapi mungkin adalah para elit teratas di Divine Beast Origin dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menonjol. Namun, meskipun mungkin sulit, Mu Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk meringkuk. Sebaliknya, darah di tubuhnya samar-samar mendidih dengan niat bertarung yang melonjak keluar dari lubuk hatinya. Di jalan seorang ahli, seseorang harus menaklukkan puncak yang sulit dicapai oleh orang biasa, untuk memulai. Kesengsaraan ini juga akan menjadi batu asa baginya untuk bersinar terang dan mendapatkan keabadian. Wosh! Darah dalam tubuhnya mendidih tapi dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia terbang melewati puncak hitam keabu-abuan dalam seberkas cahaya. Pada saat roh binatang di puncak-puncak itu merasakan keberadaannya, mereka sudah menghilang ke cakrawala. Pada saat Mu Chen dan yang lainnya mulai memperlambat kecepatan mereka, itu sudah 2 jam kemudian. Mereka turun ke puncak yang tertutup hutan hitam keabu-abuan dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Tidak ada lagi warna hitam keabu-abuan, tetapi warna merah tua. Warna merah tua itu seperti darah yang mewarnai tanah, membasahi tanah selama puluhan ribu tahun. Lebih jauh lagi, itu bukanlah darah biasa, tetapi darah yang berasal dari keberadaan yang kuat. Itu karena seluruh tanah ini diselimuti tekanan kuat yang bahkan dengan naga sejati dan roh Phoenix, Mu Chen masih merasa tercekik. Ada banyak sekali jurang setinggi kaki di tanah yang begitu dalam sehingga kedalamannya tidak bisa dilihat. Saking dalamnya, ruang di sana bahkan terlihat seperti retakan. Pertempuran yang terjadi di sini terlalu dahsyat sampai-sampai bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih belum bisa pulih. Seluruh wilayah ini diselimuti aura yang mematikan, tetapi warnanya tidak hitam keabu-abuan. Sebaliknya, aura ini berwarna merah muda yang bercampur dengan sisa-sisa kehendak dari berbagai eksistensi yang kuat. Bahkan dalam kematian, kehendak tersebut tidak dapat dihilangkan. Di antara aura merah kematian, ada banyak sekali menara kaki yang berdiri seperti pohon. Mereka telah terbentuk menjadi penghalang yang mengisolasi daerah tersebut dan aura merah mematikan tidak bisa merembes keluar. Pada saat yang sama, aura mematikan berwarna hitam keabu-abuan juga diblokir. Mu Chen menyipitkan matanya dan cahaya hitam berkedip-kedip di dahinya. Melihat menara setinggi berjuta-juta kaki, ekspresi wajahnya berubah menjadi suram. Dengan murid pemadam kehidupan, dia secara alami tahu bahwa itu bukan menara tapi tulang belulang. Dia tidak bisa menentukan pemilik tulang-tulang itu, tapi satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa itu bukan dari satu makhluk ilahi. Mereka terbentuk dari tulang belulang banyak Divine Beast, yang menyelimuti wilayah ini seperti kuburan, melindungi mereka yang jatuh di dalamnya. Ini adalah pemakaman dewa. Nine Nether memandangi pemakaman yang spektakuler itu dan merasa agak terkejut di dalam hatinya. Dibandingkan dengan pemakaman itu, mereka sekecil semut. Jadi, keterkejutan yang mereka rasakan tak terlukiskan. Seharusnya tidak salah. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melihat ke area lain di wilayah ini. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang dimiliki oleh tim yang menuju ke sini.
Sepertinya informasi tentang pemakaman dewa sudah keluar, karena sepertinya ada banyak tim kuat yang menuju ke sana. Han San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada adegan ini karena mungkin hampir setengah dari tim yang telah memasuki Divine Beast Origin mungkin sedang menuju ke sana. Itu tidak bisa ditutupi. Mu Chen tidak terkejut dengan masalah ini. Meskipun klan Divine Beast tingkat atas memiliki jaringan informasi yang efektif, pohon besar masih tidak bisa menutupi badai. Gerakan mereka akan diperhatikan oleh mereka yang menggunakan kepala mereka. Dengan begitu banyak orang yang memasuki Myriad Beast Graveyard, bagaimana mungkin orang lain tidak menebak bahwa ada sesuatu yang terjadi? Tapi Mu Chen tahu bahwa klan binatang ilahi tingkat atas mungkin tidak menyembunyikan informasi tersebut. Bagaimanapun, mereka yang tidak memiliki kekuatan praktis akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka mencoba memanen di tanah yang tidak menyenangkan ini. Karena yang lain serakah dan ingin mengadili kematian, maka tim dari klan binatang ilahi tingkat atas secara alami akan bersedia menonton dengan dingin dari samping. Di sana, tatapan Mu Chen tiba-tiba terfokus pada wilayah di luar makam dewa di mana batu-batu besar berdiri diam dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar darinya. Jelas, tempat-tempat itu adalah tempat semua tim berkumpul. Meskipun mereka memiliki beberapa informasi mengenai makam dewa, mereka tidak terlalu jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka adalah berhati-hati dan mengikuti di belakang masa. 9 neter dan yang lainnya juga menganggukkan kepala tanpa pendapat tentang hal itu. Mu Chen terbang keluar, memimpin, dan menuju ke wilayah itu. Beberapa menit kemudian, siluetnya turun di atas batu besar dengan 9 neter dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka turun di wilayah ini, mereka terkejut melihat begitu banyak tim di sini. Semua batu memiliki kelompok-kelompok siluet dan mereka kurang lebih terpisah menjadi beberapa tim. Selain itu, beberapa kelompok memiliki jumlah orang yang sangat mencengangkan. Selain itu, yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa formasi tim-tim itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa diremehkan. Karena mereka bisa tiba di makam dewa sebagai kelompok pertama, tim-tim itu secara alami tidak bisa diremehkan. Tatapan Mu Chen menyapu wilayah ini dan hatinya bergetar. Dia tanpa sadar melihat ke arah kedalaman dan melihat ada beberapa batu yang mirip dengan batu-batu besar dengan beberapa siluet yang duduk dengan tenang di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya saat melihatnya dan tubuhnya menjadi tegang. Itu adalah reaksi bahwa ia merasakan adanya ancaman. Mereka adalah klan makhluk ilahi tingkat atas dari alam makhluk spiritual. Nine Nether menjelaskan dengan suara rendah, wajahnya juga dipenuhi dengan kekejaman. Jelas, dia juga takut pada klan binatang ilahi tingkat atas itu. Jika esensi darah warisan dari burung abadi benar-benar ada di pemakaman dewa, maka orang-orang itu akan menjadi pesaing terbesarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya tanpa perubahan pada ekspresinya. Tatapannya pertama kali tertuju pada sebuah kelompok, karena orang-orang itu agak aneh. Mata mereka berwarna-warni dengan cahaya berkilauan yang menyelimuti mereka sambil memancarkan energi misterius. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang mirip dengan makhluk surgawi. Dia mengenakan pakaian biru dengan alis yang indah, memancarkan aura cantik dan mulia yang membuatnya tampak seperti orang suci. Itu adalah klan merak 9 warna dengan garis keturunan bangsawan di antara Divine Beast udara yang sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix. 9 Nether menjelaskan lebih lanjut. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Garis keturunan klan merak 9 warna sangat kuat dan sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix. Namun, ketenaran mereka mungkin sedikit lebih lemah dari klan Phoenix. Klan Kera Babel seharusnya ada di sana. Mu Chen melihat ke arah lain dan melihat 3 siluet di atas tahap batu. Ketiganya memiliki tubuh yang kurus. Mereka masing-masing memegang tongkat batu yang tampak biasa saja. Tapi Mu Chen bisa merasakan aura ancaman yang datang dari mereka. Klan Kera Babel juga merupakan klan makhluk ilahi tingkat atas di alam makhluk spiritual. Dan, klan Rock. Tatapan Mu Chen bergeser ke arah kanan dan melihat beberapa sosok. Mereka semua terlihat menganggur tapi yang lain bisa merasakan ketajaman yang menakutkan di balik kemalasan di mata mereka. Klan Rock juga merupakan klan Divine Beast tingkat atas dengan garis keturunan kuat yang mendominasi. Kecepatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Di antara klan Rock, tatapan Mu Chen berhenti pada pemimpinnya. Itu adalah seorang pria dengan mata yang menggantung rendah dan rambut yang agak keperakan. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia agak kurang tajam, tetapi berdasarkan inderanya yang luar biasa, Mu Chen bisa merasakan bahwa orang itu mungkin yang paling tak terduga di antara tim klan Rock. Di sana seharusnya ada klan Bangau Langit Ilahi. Mu Chen menyapu pandangannya dan wajahnya menjadi semakin suram.
Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka semua adalah elit yang memiliki keunggulan kuat sejak lahir. Di antara tim-tim yang kuat, mereka menempati posisi terbaik. Meskipun mereka mungkin tidak terlihat kompetitif, aura yang mendominasi di sekitar mereka sangat mengintimidasi. Setelah Mu Chen menghela nafas, dia mengalihkan pandangannya ke salah satu platform batu di depan. Tapi kali ini, sebelum tatapannya melesat, dia telah melihat tatapan yang dipenuhi dengan niat dingin melesat, seketika menyebabkan atmosfer di sekitarnya menjadi dingin. Mu Chen perlahan-lahan mengerutkan alisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dia melihat pesta klan Phoenix dan pria berpakaian biru itu menatapnya dengan tatapan seperti pisau. Ketajaman dalam tatapannya seolah-olah ingin menembusnya. Pria berpakaian biru itu dengan lembut melambaikan kipas berbulu biru es di tangannya dan udara dingin menyelimuti dia saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, menyebabkan udara dingin menyebar di wilayah ini. Kamu adalah orang yang mencoba mengintip tadi, kan?